Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'du. Ikhwas sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat melaksanakan ya, kegiatan kita yang sudah kita rencanakan, yaitu akan mempelajari ya, bagaimana terkait dengan tata cara membaca surah Al-Fatihah ya, sesuai dengan riwayah yang diterima. Baik. Nah, di sini ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan ya pada flyer yang sudah kita bagikan kemarin ya. Nah, di sini kita akan membahas di awal terkait dengan apa itu ya surah Al-Fatihah, keutamaannya dan lain sebagainya. Ya, yang di sini bersumber dari buku yang ditulis oleh guru kami, yaitu Al-Ustadz Rendra Abu Sofia hafizahullah taala, ya, terkait dengan surah Al-Fatihah yang di sini judulnya Menggapai Cahaya Surah Al-Fatihah. Baik, nah sekarang kita masuk ya kepada bagian kita di sini. Nah, mungkin tidak semuanya kita bahas ya terkait dengan waktu yang singkat. Nah, namun di sini yang paling penting tentunya kita bahas terkait keutamaan ya membaca Al-Qur'an, kemudian surah Al-Fatihah, kemudian sifat bacaan Nabi SAW, kemudian beberapa hal yang harus dihindari dalam bacaan. Kemudian nanti kita akan bandingkan dengan beberapa riwayah bacaan ya dalam surah Al-Fatihah agar tidak terjadinya talfik atau pencampur adukan riwayah. Baik, kita mulakan di sini. Ya. Ada keutamaan membaca Al-Quran. Ya. Nah, di sini kita lihat di antara keutamaan membaca Al-Quran, ya bahwasannya Al-Quran ini ya di dalamnya ada petunjuk ya kepada manusia secara umum dan orang-orang yang beriman secara khusus. Ya, terlebih lagi orang yang bertakwa. Ini kita baca sekilas saja ya, tidak detail ya. Baik, nah kemudian ya. Nah, ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innalillahi ahlina minan nasi," ya. Qalu, "Ya Rasulullah, manhum?" Ya, mereka berkata, "Siapa mereka ya, ya Rasulullah?" Ya, orang-orang yang menjadi keluarga Allah ya di kalangan manusia. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Hum ahlul Quran ya, ahlullahi wa khassatuhu." Yaitu ahlul Quran, yaitu orang-orang yang dekat dan cinta kepada Al-Quran ya, mereka mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, ya maka mereka adalah orang-orang yang dekat di sisi Allah, ya, dan diistimewakan, ya. Khosatuhu, orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah kemudian, ya, nah, itu tidak kita baca semua ya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, ya, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Ya, bacalah Al-Quran, karena kiranya Al-Quran itu akan menjadi syafaat, ya, di hari kiamat bagi orang-orang yang menyertainya, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya. Baik, nah sekarang kita masuk kepada keutamaan surah Al-Fatihah. Nah, tentunya di dalam Al-Quran itu terdapat surah Al-Fatihah. Nah, kenapa Al-Fatihah ini begitu khusus ya, begitu spesial gitu ya, dibanding dengan surah-surah yang lainnya? Nah, karena hanya surah ini saja yang menjadi rukun di dalam sholat. Ya, apabila seorang tidak membaca surah Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya ya, atau misalkan dia membaca surah Al-Fatihah tapi banyak lahannya, maka bisa batal atau gugur ya surah Al-Fatihah itu dari dirinya. Nah, maka dari itu ini sangat penting untuk kita pelajari. Apabila rukun gugur maka harus diulang ya. Nah, seperti itu. Baik, yang pertama penentu sholat ya. Al-Fatihah itu adalah rukun sholat, baik ia imam, makmum ataupun munfarid ya. Barang siapa yang tidak membacanya maka sholatnya tidak sah. Ya, di sini Nabi SAW bersabda,
Ini balik lagi ya. Ya, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa hiya khidajun ya, salah khidajun khidajun. Saya masuk ya, bentar. Baik ya, ghairu tamamin. Salatnya tidak sempurna. Ya. Nah, faqila li Abi Hurairah inna nakunu wara al-imam faqala iqra biha fi nafsik ya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah taala qassamtu as-salata baini wa baina 'abdi ya nisfaini li 'abdi ma sa'ala. Nah, jadi ini sebetulnya ada lanjutan hadisnya ya, ada lanjutan hadisnya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwasannya apa namanya? eh, di setiap kita membaca surah Al-Fatihah setiap ayatnya, maka di sana ada interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin ya, maka Allah mengatakan hambaku telah memujiku ya, hamidani abdi dan seterusnya. Nah, seperti itu. Maka dari itu penting sekali kita membaca surah Al-Fatihah ini dengan baik dan benar. Baik, itu tadi terkait dengan Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Kemudian dia adalah surah yang terbaik, ya, surah yang terbaik. Nah, dari Abdullah bin Jabir ya radhiyallahu anhu berkata, ya, langsung baca saja artinya. Aku tiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beliau mengalirkan air. Nah, maksudnya di sini menangis. Ya. Aku berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian beliau tidak menjawab salamku. Ya, beliau mengucapkan 3 kali, namun tidak dijawab. Kemudian Rasulullah SAW berjalan, sedang aku di belakangnya sampai beliau masuk ke rumahnya. Kemudian, ya, beliau pun Abdullah bin Jabir ini, ya, duduk di masjid dalam keadaan bersedih. Ya, kenapa Rasulullah SAW tidak menjawab salam saya? Kemudian Rasulullah SAW keluar, ya, menemuiku dan menjawab salamnya tadi sebanyak 3 kali. Assalamualaikum warahmatullah sebanyak 3 kali. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, wahai Abdullah bin Jabir, maukah kabarkan kepadamu tentang sebaik-baik surat di dalam Al-Quran? Ya, kemudian beliau mengatakan, iya, aku mau, wahai Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, bacalah surah Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surah Al-Fatihah sampai engkau menyelesaikannya. Ya. Nah, jadi surah Al-Fatihah ini adalah surah yang terbaik, surah pilihan Allah. Dan tidak ada apa namanya di umat-umat sebelum kita. Ya. Dia hanya ada di umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, kita lanjut dulu. Nah, berikutnya, nah, di sini ada hadis ya dari riwayah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya beliau berkata, ya, tatkala Jibril duduk di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka ia mendengarkan suara ya seperti suara pintu ya sedang terbuka di atasnya. Maka Jibril mengangkat kepalanya seraya berkata, ini adalah pintu langit yang baru dibuka pada hari ini, belum pernah terbuka sama sekali kecuali pada hari ini. Lalu turun dari pintu tersebut malaikat. Ya, kemudian Jibril berkata, ini adalah malaikat yang turun ke bumi. Ia sama sekali belum pernah turun kecuali pada hari ini. Nah, malaikat itu pun memberi salam seraya berkata, bergembiralah dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu, yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi sebelummu. Yaitu apa dia? Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah, dan ayat-ayat penutup surah Al-Baqarah. Ya, nah, tidaklah engkau membaca sebuah huruf dari keduanya kecuali engkau akan diberi. Nah, jadi ini adalah kekhususan untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ya. Dan ada satu riwayat yang disandarkan kepada Al Hasan Al Basri, ya walaupun ini dinilai doif ya oleh para ulama, namun dituliskan oleh ulama apa namanya ahli sejarah, ya. Nah, dituliskan bahwasannya ya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 104 eh, 100 suhuf dan 4 kitab. Nah, 50 diberikan kepada Syith
ya bin Adam ya alaihi salam. Kemudian 30 diberikan kepada Idris, 10-nya diberikan kepada Musa alaihissalam, kemudian 10-nya kepada Ibrahim. Kemudian 4 kitab tersebut ya ada Zabur diberikan kepada Daud, kemudian Taurat kepada Musa alaihissalam, Injil kepada Isa, kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dikatakan bahwasannya 100 yang tadi itu terangkum di dalam Zabur. Kemudian Zabur ditambah 100 yang tadi ya terangkum di dalam Taurat. Kemudian Taurat ditambah Zabur dan 100 suhuf yang tadi terangkum di dalam Injil. Kemudian Injil ditambah semua kitab yang sebelumnya dan suhuf itu terangkum di dalam Al-Qur'an. Nah, namun ini dinilai para ulama ya dhaif, bahkan sebagian ada yang mengatakan maudhu ya, ini palsu. Nah, namun datang dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasannya eh, seluruh Al-Qur'an itu kandungannya terangkum dalam Al-Mufassal, ya. Kemudian dari Al-Mufassal terangkum dalam Al-Fatihah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari Al-Fatihah terangkum dalam satu ayat yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya, ya, menunjukkan bahwasannya Al-Fatihah itu adalah surah yang terbaik, yang paling utama ya, yang paling utama dibandingkan surah-surah yang lain, dan dia adalah rukun dalam salat. Maka hendaknya kalau sudah seperti itu kita memberikan perhatian yang lebih kepada Al-Fatihah ini. Misalkan kita belum mentahsin bacaan kita 30 juz, ya sudah minimal Al-Fatihah ini kita selesaikan. Jangan sampai kita membaca dengan bacaan yang keliru, yang menghasilkan lahan-lahan ya, yang mengubah makna. Baik, nah di dalamnya dalam surah Al-Fatihah ini ya terangkum disebut dengan sab'ul matani karena adanya makna-makna yang berulang dan dia bacaan yang dibaca secara berulang-ulang. Ya. Di dalamnya terdapat penetapan tauhid, memang dia 7 ayat, namun penetapan tauhid ya itu 3 tauhid sekaligus ya. Tauhid dari 3 sisi ya. Tauhid rububiyah, ya, uluhiyah, asma wa sifat. Uluhiyah alhamdulillahi rabbil alamin ya. Ar-Rahmanir Rahim ya, sifat. Kemudian Malik Yaumiddin ya, itu rububiyah. Nah, seperti itu. Rabbil alamin rububiyah. Kemudian juga di dalamnya terdapat ayat janji, ya, ancaman, perintah, larangan. Janji dan ancaman Malik Yaumiddin. Perintah dan larangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian di dalam terdapat jalan kebahagiaan dan juga jalan orang-orang yang celaka. Nah, seperti itu. Maka luar biasa sekali ini surah Al-Fatihah. Maka hendaknya kita memberikan perhatian yang besar, ya. Baik, nah sekarang kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan boleh ditulis saja di kirimkan ya, di chat saja. Nah, baik, kita lanjut. Nah, bagaimana sifat bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dari Ummu Salamah radhiallahu anha, ya, beliau berkata bahwasannya bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kanat qiraatuhu alaihi salatu wassalam mufassiratan harfan harfan. Bacaan Rasulullah SAW itu menafsirkan huruf demi huruf. Jadi bacaan Rasulullah SAW perlahan, kemudian menghidupkan huruf demi huruf. Ya, diberikan haknya. Ada huruf yang haknya dia mengalir udaranya, ada yang tebalnya, ya. Jadi tidak terburu-buru. Semua huruf hidup, ya. Bisa terbedakan antara satu dengan yang lainnya, saking jelasnya. Nah, kemudian sifat bacaan Rasulullah SAW juga adalah berhenti, ya, memutus bacaannya ayat per ayat. Karena ya, kama kana yuqatti'ul qira'ata wa yaqif, ya, wa yaqifu 'inda kulli ayatin fayaqulu masalan alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti ya, wa yaqif tsumma yaqul ar-rahmanir rahim. Berhenti.
Kemudian lanjut lagi. Maliki yaumiddin. Ini dengan bacaan selain ini ya, selain apa namanya? Ahlu Makkah dan Kufah ya. Seperti Imam Nafi', Abu Amr ya, Ibnu Amir ini baca dengan pendek. Maliki yaumiddin. Nah, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perlahan aja membacanya. Kemudian dihidupkan huruf per huruf sampai akhir ya, seperti itu. Kemudian sifat bacaan Rasulullah SAW juga adalah memanjangkan setiap matnya. Jadi yang panjang ya, bunyi panjang itu diberikan haknya untuk panjang ya. Huruf yang panjang diberikan haknya untuk baca panjang. Su'ila Anas ya kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kanat maddan ya. Nah, Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu ditanya tentang bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia berkata bahwa bacaannya panjang-panjang ya. Bacaannya maksudnya adalah matnya itu diberikan ya. Tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Anas tadi membaca bismillahirrahmanirrahim, memberi contoh. Yamuddu bi bismillahi wa yamuddu birrahmani wa yamuddu birrahimi. Jadi kata bismillahi, la panjangkan dua harokat. Ar-Rahmani, ya, ma-nya panjang. Ar-Rahim. Jadi perlahan cara membacanya. Jadi kalau misalnya ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kayak apa ya? Apa namanya? Yang sholat taraweh tercepat ya. Alhamdulillah. Nah, maka dari situ kita bisa tahu bahwasannya, oh ini nggak mungkin Rasulullah SAW baca seperti ini, ya. Nah, ini sangat jauh sekali dari bacaan Rasulullah SAW. Karena bacaan Rasulullah SAW itu jelas ya hurufnya. Sehingga terkadang orang mendengarkan bacaan beliau SAW bisa menghafal, ya, bisa menghafal surah. Kemudian terkadang juga mengeraskan, terkadang juga mensirkan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bacaannya berinteraksi dengan Al-Quran. Apabila ada ayat-ayat tentang azab, maka beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada ayat-ayat tentang rahmat, maka beliau memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti itu. Jadi bacaannya pelan, ya pelan, dihayati, ditadaburi, seperti itu. Nah, maka satu ayat dengan tadabbur itu lebih baik daripada kita baca 30 juz tapi tidak ada yang ditadabburi satu pun. Baik, nah berikutnya ini kita baca saja ya secara singkat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senang dibacakan Al-Quran dari orang lain, senang mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Kemudian memperbagus, memperindah bacaan Al-Quran, ya. Nah, Zuyyinul Qur'ana bi aswatikum, ya, perindahlah bacaan Al-Qur'an dengan suara kalian. Dan juga ada hadits yang lain ya, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak membaguskan suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Baik, nah, maka berkata Al-Imam Ibnu Jazari yang lahir tahun 751 Hijriah dan wafat tahun 833 Hijriah dalam muqaddimahnya. Judul aslinya Al-Muqaddimah fi ma yajibu 'ala qari'il Qur'an ay ya'lama. Dia mengatakan, "Il wajibun 'alaihimu muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati." Nah, maka tahapannya adalah il wajibun 'alaihimu muhattamu, maka wajib dengan kewajiban yang amat sangat, ini maksudnya saran yang betul-betul ditekankan ya selayaknya bagi para pembaca Al-Qur'an qabla syuru'i awalan ayya'lamu. Sebelum mereka mulai membaca Al-Quran, hendaklah terlebih dahulu awalan ayya'lamu mengetahui apa? Makharijal hurufi was sifati. Hendaklah mereka mengetahui makhraj huruf dan sifatnya. Ini yang pertama kali harus dipelajari. Supaya apa? Liyal filu bi afsahil lughati. Agar bisa melafadzkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang paling fasih. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Nah, maka tentunya nanti kita bisa mencari majelis apa namanya tahsin ya dimanapun itu ya terkait dengan makharijul huruf ya kita pelajari dari awalnya dari dasarnya. Kemudian ya di mana tempat-tempat huruf itu tinggal.
Kemudian sifatul huruf, karakteristiknya bagaimana dia diucapkan. Karena satu tempat ya terkadang ada 3 huruf. Wah, ini gimana membedakannya? Ya. Nah, satu tempat ada 3 huruf. Gimana membedakannya? Tentunya dengan sifat. Contoh misalnya di sini. Ya, ujung lidah ketemu tempat tumbuh gigi yang bawah. Ya. Keluar huruf sin, zai, dan sod. Gimana cara bedakannya? Oh, kalau sin itu tipis. Sa. Kalau so itu tebal. So, tebal. Oh, jadi ini tipis, ini tebal. Kemudian za gimana caranya? Oh, kalau sa itu ada udara. Sa ada udara, hamas ya. Dan kalau za itu tidak ada udara. Maka terbedakan dari sifat tersebut, ada atau tidaknya udara. Maka karakteristik ini harus kita jaga. Kalau tidak, maka dia bisa tercampur dengan huruf lain. Contoh lagi misalnya di sini, ta da po ya. Ta tipis. Ketika tebal po jadi huruf lain ya. Kemudian da. Nah, da dengan ta ya. Da itu tidak ada udara. Kalau ta masih ada udara. Ta ada udara. Maka itu kita perlu mempelajari sifatul huruf, sifat-sifat huruf ya. Hamas lawannya jahar, apa saja hurufnya. Tahu syakhsun sakat ya. Ini dalam matan jazariyah. Nah, kemudian ada syiddah ya, syiddah tuha ajid qatin bakat ya. Nah, kemudian yang bainiyah lin umar. Kemudian ada yang tebal, qussadog tinqil hasar, ya terkumpul dalam qussadog tinqil. Kemudian itbaq, ya infitah. Kemudian ada idlaq dan ismat. Nah, dan seterusnya ini kita pelajari, kemudian kita pahami, oh karakteristiknya seperti ini. Cara mengucapkannya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Namun di majelis ini tentunya bukan tempatnya untuk kita mempelajari dari dasar ya. Nah, seperti itu. Nah, karena ini langsung majelis kita untuk mentahsin bacaan kita surah Al-Fatihah. Baik. Nah, berikutnya, nah di sini, nah kita lihat susunan ayat dalam surah Al-Fatihah. Nah, para ulama berselisih pendapat. Ya, ini Anda bacakan saja yang ditulis oleh guru kami, Al-Ustaz Rendra, dalam bukunya Menggapai Cahaya Surah Al-Fatihah. Nanti insya Allah bisa dikirimkan. Ya, kemarin Alhamdulillah sudah minta izin dengan beliau. Ini apa namanya, boleh untuk dibahas ya. Nanti bisa dibaca dan juga sudah dibagikan secara gratis di akun Telegram beliau. Baik, nah di sini ya. Pertama, menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanafiyah, ya, basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi dia pemisah-pemisah surah saja ya, fawasilus surah ya, fawasilus suar. Nah, nah, kemudian fungsi basmalah itu untuk memisah satu surah dengan yang lainnya saja. Itu menurut Imam ya Abu Hanifah. Afwan, dalam mazhab Hanafiyah. Nah, kemudian menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Malikiyah, ya basmalah bukan bagian dari ayat Al-Qur'an kecuali surah An-Naml. Ya. Nah, ketika apa namanya? Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada uh, Bilqis ya. Di situ ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagian ayat. Tapi kalau yang lain itu basmalah bukan bagian dari Al-Qur'an ya. Nah, ini bisa kita lihat nanti di sini, nanti insyaallah kita bahas ya. Nah, insyaallah kita bahas ya. Mana yang menetapkan basmalah sebagai awal surah, ya mana yang tidak. Nah, Imam Malik itu di Madinah, ya. Nah, di Madinah membaca dengan bacaan Imam Nafi'. Nafi'. Rawinya rawinya ada dua ya. Rawinya ada dua. Sebentar. Kalau yang tadi terdengar nggak Bang? Jelas. Bang Asrul nih ya. Ah, oh, terdengar alhamdulillah. Ya soalnya Anda dari tadi pakai ini, Bang. Pakai apa headset, kemudian mic-nya dekatkan ke mulut, ternyata nggak nyambung ke laptopnya. Alhamdulillah terdengar ya, Bang ya. Alhamdulillah. Baik, barakallahu. Baik, nah berikutnya di sini ada yang masuk.
Ya, alhamdulillah. Baik. Nah, kita lanjut. Nah, Imam Malik itu di Madinah. Di Madinah mereka membaca dengan qiraahnya Imam Nafi'. Nah, Imam Nafi' tidak memasukkan lafaz basmalah ke dalam ayat pertama. Jadi mulai perhitungan ayatnya itu, ya, adul ainya itu mulai dari alhamdulillahi rabbil alamin, itu ayat yang pertama. Nah, namun kalau yang Makkah, ya, qiraah ahlu Makkah dan ahlu Kufah itu menghitung Bismillah sebagai ayat yang pertama. Nanti insya Allah ada pembahasannya di sini akan kita bahas. Ya. Baik. Nah. Kemudian kalau Imam Ahmad itu ya di ya dekat dengan Kufah, ya, di Kufah. Nah, dan beliau suka dengan bacaannya Imam Asim Al-Kufi. Nah, maka ya di sini basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah, ya, karena bacaan di sana baca Imam Asim. Ya. Nah, karena alasannya para sahabat menetapkan dalam mushaf. Abu Hurairah juga pernah membaca Al-Quran, Al-Fatihah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, adapun dalam madhab Syafi'i, mereka menganggap bahwa basmalah adalah ayat sempurna dari Al-Fatihah dan dari setiap surah. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya Imam Syafi'i itu membaca dengan bacaannya, qiraahnya Ibnu Katsir Al-Makki, ya. Ibnu Katsir Al-Makki, ya. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir di Mekah, ya. Ahlu Mekah, ya, bacaannya, ya, itu ayat pertama adalah Bismillah juga. Baru ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Adapun yang lain, ya, seperti ahlu Madinah, ahlul Basrah, ahlu Syam, maka itu tidak menetapkan basmalah sebagai awal surah Al-Fatihah. Baik, berikutnya. Nah, nah, kita perlu memahami tentang lahan. Jadi kalau kita ingin betul-betul mutkin di dalam bacaan, maka kita harus mempelajari dua sisi. Mana bacaan yang benar dan mana bacaan yang salah. Kita nggak bisa mempelajari hanya satu sisi saja. Kita pelajari yang benar saja. Nanti takutnya kita jatuh ke dalam bacaan yang salah. Sama seperti kita mempelajari tauhid, kita juga belajar syirik. Apa itu syirik? Untuk ditinggalkan. Nah, supaya bisa terselamatkan darinya. Belajar sunnah, juga belajar apa itu bid'ah. Ini kita belajar bacaan yang sahih, ya. Kita juga belajar apa itu bacaan yang salah. Nah, bacaan yang salah itu terbagi menjadi dua. Ada lahan jali dan lahan kopi. Intinya lahan jali itu mengubah makna. Kalau lahan kopi itu tidak sampai mengubah makna, namun tidak disukai oleh para ulama qiraat. Terlebih lagi ulama tajwid, ya. Karena tidak sesuai. Karena kata Imam Ibnu Jazari, apa namanya? Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Nah, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran dengan sengaja, maka nanti dia bisa berdosa. Alasannya apa? Kata Ibnu Jazari, li'annahul bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena Al-Quran itu sampai kepada kita itu dengan tajwid. Ada cara bacanya. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril membacakannya kepada Rasulullah SAW. Itu ada cara bacanya, bukan sekedar gitu saja kemudian apa namanya bisa dibaca ke keinginan kita, tidak, namun ada cara bacanya. Ini ada yang hidup ya, mic-nya coba. Ya, baik. Oh, ada Pak Syahrir ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ada Pak, ya, Pak Abu Rifki, alhamdulillah. Nah, masya Allah, ini teman-teman dari Medan semua, ini ada Bang Asrul, masya Allah. Baik, barakallahu fiikum. Nah, kita lanjut. Nah, intinya nanti bisa dipelajari terkait dengan lahan, yaitu lahan itu bisa menambahin huruf, mengurangi huruf, atau mengganti huruf, ya. Nah, contoh misalnya orang membaca Al-Qari'ah pakai ain. Al-Qari'ah pakai ain. Artinya hari kiamat, ya. Mal Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Ditanya lagi, ya, tentang hari kiamat.
Intinya al-qari'ah itu hari kiamat ya. Itu nanti ditafsirkan di ayat berikutnya yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, tapi kalau kita nggak apa namanya? Tidak sesuai hurufnya, kemudian berubahlah hurufnya tadi, maka jadinya lahan jali, bisa berubah nanti maknanya. Misalnya al-qari'ah. Nah, harusnya hari kiamat. Tapi kita baca al-qari'ah, artinya qari wanita, mal qari'ah. Apa itu qari wanita? Oh, gitu jadinya. Ini naudzubillah. Nah, makanya ini perlu kita perhatikan ya. Nah, misalnya amalun solih. Amal kalau pakai ain berarti artinya berbuat, beramal yang nyata. Tapi kalau pakai a, amal. Amal itu berarti kalau di bahasa Arabnya artinya angan-angan. Nah, kita nggak berbuat, kita berangan-angan aja. Angan-angan masuk surga gitu. Nanti bisa tiba-tiba masuk surga kan nggak mungkin. Nah, maka salah dalam membaca nanti bisa muncul kesalahan di dalam makna. Salah makna nanti salah dalam ilmu dan menghasilkan amalan yang salah. Baik, nah eh ini ya kita bahas lebih lanjut. Kita lewatkan. Nanti bisa dibaca masing-masing terkait dengan jadi banyak ada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada bacaan surah Al-Fatihah ya. Nah, ini catatan khusus pada surah Al-Fatihah. Nah, ini paling penting nih, paling sering ditanya. Jadi sebelum ditanya, Anda bacakan saja di sini. Nah, nah, hubungannya dengan imam sholat. Nah, ini sebetulnya apa yang menjadi pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya bahwasannya orang yang ummi, yang apa namanya, ada lahan dalam bacaannya, maka dia tidak boleh menjadi imam bagi qurra, orang yang bagus bacaannya. Nah, dia ummi ini hanya boleh mengimami dirinya sendiri, ya sholat bersendirian gitu, atau orang yang setara dengannya, seperti itu, ya. Nah, namun bagaimana kalau seandainya tiba-tiba kita sholat di satu tempat, nah ternyata imamnya, wah ini banyak sekali salahnya, bahkan lahan jali, ya. Kita juga harus bisa membedakan mana yang lahan jali, mana yang lahan khafi. Contoh misalnya dia membaca Alhamdulillah, wah ini salah nih, nggak sesuai. Tapi itu kan lahan khafi, tidak mengubah makna. Maka kita harus bisa mendeteksi juga. Jangan sampai kita, wah yang penting salah, udah tinggalkan. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi sebetulnya ada pembahasan yang cukup banyak ya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya di sini. Kalau misalkan nanti kita dapatkan ada apa namanya yang ditanyakan, ya saran Ana ya kita tanyakan kepada ustadz-ustadz kita yang ahli di bidang fikih. Itu lebih mumpuni jawabannya ya. Baik. Nah, intinya ya tadi kita berusaha perbaiki bacaan kita agar ketika kita membaca Al-Fatihah ini kitanya selamat ya, salat kita tidak rusak karena Al-Fatihah itu rukun. Kemudian ketika kita menjadi imam, kita juga tidak merusak sholat orang lain begitu. Nah, baik. Ini tidak terasa sudah 16.45 ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada terkait bacaan surah Al-Fatihah jika ditinjau dari apa namanya? Qiraah yang lainnya. Nah, ada beberapa khilaf ya kalau kita meninjau antara satu riwayat dengan satu riwayat bacaan yang lain. Ada 10 qiraah dan 20 riwayat. Nah, apa saja itu? Nah, ini bisa dilihat di sini ya, qiraah Imam Nafi', rawinya ada 2, qiraah Ibnu Katsir ya, rawinya ada 2 dan seterusnya ada 20 ya. Nah, intinya ya, di Al-Fatihah itu di lafaz Maliki Yaumiddin ya, itu tidak semuanya membaca dengan panjang ya. Tidak semuanya membaca dengan panjang. Yang membaca dengan Maliki Yaumiddin hanya Imam Asim bacaan kita, Al-Kisai, Ya'qub dan Khalaf ya. Adapun yang lainnya membaca dengan pendek, Maliki Yaumiddin seperti itu ya. Maka jangan sampai kita sedang baca dengan riwayat apa? Oh, saya baca riwayat Hafs. Oh, Hafs berarti dari Imam Asim. Coba baca ya. Maliki Yaumiddin. Wah, berarti lari dari riwayat. Nah, seperti itu. Walaupun ya secara apa namanya? Secara makna mungkin tidak berubah ya. Nah, namun ya secara makna tidak berubah, namun dia lahan khafi.
bisa diketahui oleh orang yang mempelajarinya. Ya. Nah, kemudian kata sirato, sod, huruf sod, ini jangan sampai berubah jadi sin, siroto, siroto. Nah, mayoritas ya, apa namanya, mayoritas eh, riwayah ya membaca dengan sod. Nah, termasuk kita, ya, Imam Asim, berarti rawinya dua, Syu'bah dan Hafs. Nah, namun ada juga yang baca dengan sin, maka kita jangan baca dengan sin. Ihdinas siroto. Nah, jangan baca dengan sin. Ini ada dua, ada Kumbul dari Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir ada dua, rawinya Kumbul dan apa namanya, Al-Bazzi. Ya. Nah, yang Kumbul dari Ibnu Katsir itu pakai sin. Ihdinas sirotol mustaqim. Kemudian dari Ruwais dari Yakub Al-Hadrami. Ya, Yakub rawinya dua, Ruwais dan Rauf. Ya. Yang Ruwais ini apa namanya, pakai sin. Kemudian ada juga yang seperti huruf zai, ya. Ini huruf hijaiyah yang far'i. Zai yang condong ke sod, ya, itu di Imam Hamzah, ya. Qiraahnya Imam Hamzah, rawinya dua, ya, Khalaf dan Khallad, ya. Nah, ada pun Khallad memiliki dua wajah. Nah, jadi cara bacanya ihdinas zirata. Ihdinas zirata. Maka dari itu, kita harus betul-betul membaca sesuai dengan sifatnya. So itu ada udara. Kemudian suaranya ngalir. Tapi dia juga apa, tebal, ya. Si. Jangan si. Bedakan antara si dengan si. Nah, bedakan antara si dengan li. Nah, itu beda. Nah, agar tidak talfik atau mencampur aduk riwayat. Kemudian alaihim, ada yang baca alaihum. Kalau kita alaihim, ya. Kemudian ada ahlus sillah, itu ketika dibaca wasal maka alaihimu, ya, siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu, seperti itu. Baik. Maka kita cukup baca sesuai apa yang kita dapati pada mushaf-mushaf kita. Seperti itu, ya. Baik. Nah, baik. Sekarang kita lihat di sini. Nah, sebelum itu ada pertanyaan, silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Oh ya, silakan, Pak. Insyaallah barakallahu fikum, Pak. Oh, nggak apa-apa, Pak. Nah, tidak mengapa. Ya, karena makmum itu mengikuti imam saja. Nah, makmum. Oh ya, nah jadi pertama, hendaknya seorang imam itu membaca dengan riwayah yang ada di tempat tersebut. Nah, itu yang paling pertama. Nah, apabila didapati ternyata makmumnya itu adalah para penuntut ilmu yang sudah paham tentang ilmu qiraah, maka ini nggak masalah dia baca. Adapun kalau misalkan dia ingin mengajarkan sesuatu, misalkan jamaah ini memang bukan apa, penuntut ilmu yang mempelajari qiraah, namun punya perhatian terhadap ilmu. Dia ingin mengajarkan bahwasanya ada cara baca lain. Maka dia sampaikan dulu, saya akan membaca dengan riwayat ini, begitu. Nah, nanti saya membaca surah ini dengan riwayat ini. Nah, seperti itu. Nah, adapun kalau misalkan tiba-tiba apa, kita sholat, misalkan ada orang sholat, misalkan ngimamin di satu kampung misalnya, terus langsung baca dengan misalnya riwayah Warsh an-Nafi. Wah, ini nanti jadinya bisa apa namanya, muncul fitnah, ya, malah muncul fitnah. Nah, ya, nah seperti itu. Jadi sebaiknya pertama tadi baca dengan riwayah orang-orang di situ. Apabila memungkinkan untuk baca dengan riwayat lain, maka bisa disampaikan, atau kalau semuanya sudah pada paham, maka kita bisa langsung membaca dengan riwayat yang lain. Seperti itu. Adapun kita yang sedang tiba-tiba misalnya kita masbuk, misalnya masuk ke satu jamaah, imamnya ternyata baca dengan riwayat lain. Nah, memang ini apa namanya, itu masalah pribadi lah, Pak. Itu masalah pribadi. Nah, nanti tinggal orang ini bertanya kepada si imam, Bapak tadi baca dengan apa itu, kok seperti itu bacanya? Baru dijelaskan. Nah, seperti itu.
Dan juga misalkan kita ke wilayah-wilayah lain, misalnya seperti wilayah Maghrib, itu masih banyak membaca dengan qiraah Imam Nafi', ya. Misalnya kata sholah, yang dibaca solo, wal akhirah, wal akhirah. Ini nanti kan, wah, ini bacaan apa? Nah, maka sebaiknya kita yang tamu datang ke daerah tersebut menyadari bahwasannya, oh, ini bacaan di tempat ini, seperti itu. Apabila kurang paham, kita kurang memahami apa yang dibaca, maka kita bisa bertanya. Nah, seperti itu, Pak ya. Apa dua itu? Barakallahu fikum. Ada lagi yang lain kira-kira? Silakan. Baik. Kalau gitu kita lanjut dulu. Baik. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, nah di sini ya, kita baca di surah Al-Fatihah ini qiraah asyrah ya, 10 qiraah. Kita baca dengan riwayat Hafs. Kalau kita baca sesuai ini itu sudah sesuai ya, riwayat Hafs. Baik. Apa yang menjadi ciri khas ya suatu bacaan? Pertama nomor ayat. Kita lihat di sini nomor ayat. Tadi sudah kita baca bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifat bacaan itu satu ayat penuh berhenti, satu ayat penuh berhenti, atau memutus bacaan apabila dibutuhkan tadabbur. Nah, seperti itu. Ya, apabila dibutuhkan tadabbur. Baik. Nah, maka di sini kalau bacaan kita ini ayat pertama Bismillah, ayat kedua, ayat ketiga, 4, 5, 6, kemudian ayat 7 ini disambung, digabung jadi satu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini satu ayat penuh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kemudian ya di sini cara baca juga harus kita perhatikan, harus sesuai. Kita harus bertalaki ya mengambil bagaimana bacaan yang benar. Kita baca di sini, yang pertama perbedaannya di kata maliki. Maliki di ayat keempat ya kalau di kita. Pihak qiraatan. Ada dua cara baca. Ada maliki yaumiddin. Itu bacaan Imam Asim. Ya, bacaan kita yang di Indonesia itu Hafiz an Asim. Berarti ini kita panjang maliki yaumiddin. Tapi ada cara baca lain pendek. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Nah, baik, maka harus dipanjangkan. Itu harus kita perhatikan. Nanti beda penulisan di surah An-Nas, ya. An-Nas itu dipisah tulisannya, bukan Maliki nggak gini, tapi panjang. Maliki Yaumiddin, ya. Karena di situ kita juga bacanya panjang. Ya, Maliki Yaumiddin, yang lain juga bacanya panjang. Malikin Nas, ya. Berikutnya yang kedua, as-sirata tadi sudah kita jelaskan ada tiga, ada as-sirata, ada as-sirata, ada az-zirata. Nah, gitu. Berikutnya alaihim tadi alaihim. Nah, maka di sini yang perlu kita perhatikan adalah panjang pendek ya kita usahakan sama. Kemudian huruf-huruf ya kita pelajari makhraj dan cara pengucapannya. Kemudian harokat-harokat tanda baca kita baca sesuai dengan apa yang tertulis pada mushaf ya seperti itu. Nah, kemudian ada sedikit catatan. Kita lihat di sini adul perhitungan ayat. Bismillahirrahmanirrahim, ad-dahal makki wa kufi, ya, wal kufi. Bismillahirrahmanirrahim ini ayat pertama, ya, untuk bacaan kita yang kita. Ya, sehingga nanti di sini ayat ketujuh satu ayat penuh. Adapun kalau misalkan yang tidak menganggap ini ayat pertama, seperti tadi bacaan Imam Nafi' dari Madinah, maka ini ayat pertama, ini 2, 3, 4, 5, 6-nya di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ini ayat 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini ayat 7. Nah, seperti itu. Maka dari itu kita jangan berhenti di sini kalau bisa, ya. Nah, kalau misalkan ternyata harus berhenti di sini, ya sudah, nanti tinggal dilanjutkan. Tapi bagusnya kita tidak mencampur nomor ayat yang satu dengan yang lainnya. Intinya baca saja sesuai dengan apa yang tertulis di sana. Baik, nah kita coba untuk praktik dulu ya. Coba untuk praktik dulu. Kita akan baca
Eh, sini, apa? Ini apakah tampil mushafnya? Oh tidak ya, tidak. Baik, tampil. Baik, kita coba. Tadi yang Anda jelaskan barusan itu muncul? Oh enggak juga. Nah, oke. Baik. Mungkin nanti bisa diingatkan apabila tidak muncul ya. Ini sudah muncul? Juga ya. Baik. Sudah. Baik. Kalau yang sebelumnya itu muncul tadi Al-Fatihah tadi muncul. Tinggal. Baik. Ya. Nah, nah ini sudah muncul ya. Baik. Nah, kita ada sedikit waktu lagi, kita akan coba baca di sini. Setelah ini, ya, di pukul 5, tersisa waktu 30 menit, nanti semuanya bisa mengirimkan rekaman bacaan surah Al-Fatihah ke grup, nanti akan dikoreksi satu persatu. Jadi untuk mempersingkat waktu, ya. Baik, sekarang kita akan membacanya bersama-sama, ya. Nah, diperhatikan panjang pendeknya dan cara pengucapannya. Baik, kita mulai dari ta'awun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. Ya, nanti perhatikan di kata jim, rojim, itu jimnya jangan sampai rojim, rojim, ya. Nah, seperti itu. Berikutnya, bis, bismi, ini sinnya ngalir, ya. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, di sini huruf sin dia punya hak untuk mengalir udara dan suara. Ya, maka dia ngalir bismi, bismi. Jangan sampai bismi. Bismillah itu namanya syiddah, tertahan. Itu bukan sifat dari huruf sin. Bismillahi. Kemudian ha di sini harus keluar dari tenggorokan yang paling bawah dekat dada. Itu. Hei, hei. Jangan sampai bismillahi. Nah, itu berarti haknya kecil. Ini salah. Nah, hei arwahmani. Ini hak kecil di tenggorokan. Manirrahim. Di sini kita panjangkan 4 harokat. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi di sini kita seragamkan saja 4 harokat. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya, berikutnya. Al. Lam ini baini ya. Jadi dia harus lembut. Jangan sampai alhamdu. Nah, itu berarti tidak lembut ya. Alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Iya, baik seperti itu. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, kita perhatikan di sini haknya kecil ya, arwah. Jangan sampai arwah. Nah, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, di sini juga perhatikan alhamdu hanya juga kecil. Nah, terkadang ada yang membaca alhamdulillahi. Nah, ini hamd, hamd itu artinya kehancuran ya, bukan pujian. Maka kehancuran bagi naudzubillah ya. Nah, makanya kita harus
Fokuskan di sini. Ha kecil ya. Berikutnya, oh, ini ada ya ini mungkin boleh di ini dulu. Suara ayam ya. Ya, ada suara ayam ya. Baik, nah mungkin boleh di silent dulu. Eh, semuanya mungkin mengikuti secara sendiri-sendiri saja ya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, ya. Berarti secara sendiri. Nanti tinggal dikirimkan rekaman suaranya. Nanti insya Allah anak koreksi satu per satu. Jadi mohon dikirimkan di dalam grup langsung ya 30 menit terakhir ini. Manfaatkan waktu untuk mengirimkan rekamannya. Ya, baik. Nah, berikutnya. Maliki yaumiddin. Ini Anda jelaskan saja langsung. Maliki. Di sini panjang dua harokat. Maliki. Yang mendengar bisa sambil mencontoh-contohkan ya. Sendiri ya. Maliki. Ya. Yaumiddin. Nah, di sini huruf dal. Ya. Huruf dal di sini dia itu syiddah. Ya. Huruf dal itu syiddah. Maka dia mid din. Dia harus hilang sejenak suaranya. Mid din. Jangan sampai min din. Itu berarti ngalir. Ya, sifatnya syid ya. Maliki yaumid din. Dan juga jangan ada udara. Mid din. Din itu tidak ada dalam karakteristik huruf dal. Udara itu tidak ada. Mid din. Berikutnya, iyyaka ditekan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ditekan. Kalau tidak nanti kata Syekh Utsman Khumais ya, kalau iyyaka itu artinya matahari. Matahari kami naudzubillah ya, di sini menyembah ya. Naudzubillah dan kepada matahari juga nasta'in ya, naudzubillah ya. Maka dari itu iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah. Ya, seperti itu. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Iyyakanya dikedepankan. Maka ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu, ya. Berikutnya, ihdinas shiratal mustaqim. Ya, huruf h-nya di sini ya mengalir. Ihdina, ihdina dan h-nya besar ya di dekat dada ya. Kalau di awal-awal kita melatih boleh kita turunkan ke dada ya. Boleh, tapi nanti seiring berjalan waktu kita naikkan posisi makhrajnya ke tenggorokan paling bawah ya. Kalau kita lihat di bagian leher kita itu ada tulang ya, tulang yang dekat ke tulang rusuk ya di leher kita itu. Nah, yang cekung itu nah itu dia di situ tempatnya. Dina ya. Kemudian sod di sini tebal. Ihdinas shiratal mustaqim. Sri ini juga tebal. Ya. Setelah ini insya Allah Ana kirimkan ya cara bacanya yang full ya dari awal sampai akhir. Ya nanti bisa dibaca sesuai dengan yang itu ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Sin juga ngalir. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini satu ayat penuh dibaca. Kalau bisa ini paling bagus. Contohnya Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu ayat penuh. Kalau kita tidak bisa sampai satu ayat penuh, maka kita potong di sini alaihim yang kedua ini untuk melewati adul ay perhitungan ayat dari kiroah yang lain. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Berhenti sini, kemudian mulai dari sini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya nggak sampai di sini, ternyata berhenti di sini, ya sudah nggak apa-apa. Ya, nah seperti itu. Wakaf ittirori darurat. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, mungkin ini yang bisa kita pelajari untuk pertemuan kita kali ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di grup ya untuk memeriksa satu persatu dari bacaan ikhlas kalian. Apabila ada pertanyaan nanti bisa dikirimkan di grup ya. Insya Allah kita akan
jawab apabila kita mengetahui jawabannya. Baik, barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memudahkan kita dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an dan semoga Allah memudahkan lisan-lisan kita di dalam memperbaiki bacaan kita sesuai dengan bacaan yang benar dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Masukkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada yang benar datang dari Allah, apabila ada yang salah datang dari diri anak pribadi. Kita ucapkan naktafi bil qadar wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.